Halo sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Win di channelku Win Java Vlog. Salam sehat semuanya. Masih musim dingin di Amerika. And kalau kemarin aku bercerita tentang bagaimana apakah aman ya keluar dari US pada saat ini dari pengalaman saya sendiri ya. Makanya saat ini saya mau cerita tentang pengalaman saya kembali ya dari Indo menuju ke US. Apakah aman atau gimana? Karena banyak teman ya yang 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 bilang, "Oh, hati-hati Om Bin, hati-hati ini karena Trump ini uh, polisinya berbeda, but apakah ada perbedaan ya, perbedaan security atau gimana atau apa di border security-nya. But ini saya ceritakan pengalaman yang saya alami sendiri. Jadi semoga teman-teman juga tahu, ada berita-berita di luar itu gimana yang sebenarnya. Oke, aku ceritakan aku berangkat kembali ke US dari Bandara Yogyakarta yang baru DIY Kulon Progo ya. Bandaranya karena masih baru ya, indah sekali menurutku untuk standar orang Indo itu bagus, sungguh bagus ya. Banyak ornamennya, terus di situ banyak wayang-wayang yang patung-patung yang kontemporeri ya. Sayangnya saya tidak bisa ambil foto semuanya, but just karena my mind still overwhelming dan singkat cerita banyak hal yang terjadi ya. Karena apa? Karena sebelum kembali ke US ya, aku punya planning ingin pergi ke pantai ya, ingin pergi ke daerah pantai selatan, tapi mungkin terlalu banyak makanan yang aku makan atau ada makanan yang kurang mengenai di perut ya. Jadi 2 hari di Jogja itu hanya aku gunakan untuk tinggal di hotel. Karena apa? Aku kena diare. Diare so bad man, just so bad, just sampai betul-betul tidak bisa aku tahan. Begitu kayak ya maaf ya, kayak kentut gitu. Itu bukan kentut yang keluar. Itu ikut seampas-ampasnya. Jadi sampai aku minumin semua Diapet, Enterostop, semua aku minum, but on those couple days, man, aku tidak bisa pergi kemana-mana, sampai makan pun, sulit. Karena apa? Karena jika kamu perut mudah gitu, perut itu sakit kan, rasanya mules terus dan dikit-dikit pergi ke toilet. So for couple days, not only couple days ya, itu continue sampai aku berangkat ke bandara itu. Aku just trying to recovery waktu itu, ya kan. Jadi 2 hari sia-siakan, 2 hari 2 malam aku sia-siakan di Jogja for nothing. Aku tidak ada aktivitas, just di hotel aja. Anyway, berangkat dari Kulon Progo ya. Ya pasti kita bawa oleh-oleh ya, kayak makanan, sesuatu. Tidak banyak, cuman sedikit oleh-oleh lah. Aku isi koperku itu penuh dengan itu, jajan-jajanan itu juga. Lewat security, karena aku naik Scoot ya ke Singapura ya, naik Scoot.
Nah, security Indonesia aman-aman aja, lancar-lancar aja ya. Cuma ditanya identitas, begini, bla bla bla. Nggak ditanya macam-macam. Tinggal ini luggage, bagasi berapa bagasi, terus tas carry on berapa. So aku cuma punya one carry on me, and istri juga begitu, anak juga begitu, one carry on. Terus lainnya itu luggage, bagasi masuk bagasi. Itu dari Jogja ngambilnya nanti sampai di San Francisco. Jadi keep continue. Nanti meski di Singapura ganti pesawat, kita nggak ambil bagasi lagi. Oke. Okay. So security aman, semua aman. Akhirnya terbang ke Singapura ya. Sama, di Singapura my best place. Aku nggak bisa kemana-mana karena apa? Sampai aku cancel aku punya tour, seharusnya aku punya tour di city of Singapore, karena aku punya transit cukup lama juga. Planningku waktu itu punya tour, but akhirnya aku cancel karena my best friend is only toilet on that day. So aku nggak bisa jauh dari toilet. I hope it's never happen to anyone, but just be careful apa yang kamu makan di Indonesia, atau mungkin aja perutku aja yang enggak enak ya kan. But sampai Singapura akhirnya aku cuman jalan-jalan, pergi ke Jewels, ya itu memang untuk melihat Jewels itu ya, itu kita harus keluar dari bandara, keluar dari imigrasi maksudnya begitu. Jadi Anda sebelum prior 3 hari ya, sebelum Anda masuk Singapura, within 3 days, Anda harus apply itu namanya IGC card untuk visiting Singapura. Itu nanti paspor Anda di-scan, itu punya kode di-scan, Anda keluar. Singapura sungguh mudah, Singapura semua elektronik, jadi tidak ada masalah, dan the good thing kita tidak ambil bagasi, jadi cuma untuk backpack. Alright. So aku cuma jalan-jalan di bandara, try to discover what is Singapore bandara, Changi Singapore bandara offer. It's beautiful, it's sungguh indah. Singapura bandara, dan toiletnya juga indah. Karena setiap masuk toilet, duduk manis di toiletnya bersih, and then that's all I need, man. That's all I need ya. Ya meski ya makan juga beberapa restoran yang ada di sekitar bandara. The price is not too bad for bandara. Price not too bad. Taste is good. Oke. Dan sampai akhirnya aku time to go, right? So untuk mencari gate ya, setiap pesawat ya itu harus paling tidak, kalau transit Anda lebih dari 2 jam ya, itu di boardingnya pengumuman itu pesawat Anda biasanya tidak akan muncul. Mereka cuma aja muncul jam, tapi mereka tidak akan menunjukkan gate berapa, right? Jadi untuk sampai tahu itu gate berapa, itu biasanya cuma 2 jam sebelum terbang, 3 jam sebelum terbang. Jadi kalau Anda transit more than 3 jam ya Anda harus nunggu, tidak tahu kita apa. Itu yang Anda perlu ketahui. Jadi begitu 3 jam sebelum check-in, ya kan? Sebelum check-in, so di situ nanti akan muncul di board, dan gate-nya akan muncul juga. So kita pergi ke gate waktu itu, karena kita harus cari Singapore Airlines. Kita kembali ke US, naik Singapore Airlines, dan nunggu di depan gate sampai check-in ya. Ini yang aku rasakan waktu check-in untuk menuju US, untuk masuk ke Singapore Airlines itu security-nya lebih ketat ya. Kalau waktu kita keluar itu just like dicek tas, that's it, nothing.
She scan nothing, just like I said, okay, bye. Begitu masuk, kita dicek itu kayak satu persatu. Kayak tubuh kita dilihat-lihat, maksudnya dipastikan tidak ada senjata atau apa ya. Lebih security-nya lebih ketat memang untuk masuk, karena masuk Singapore Airlines-nya. Karena dari situ kita akan masuk US ya. But mengenai tas, tidak ada, ya cuma diperiksa kalau bawa laptop, bawa iPad atau telepon atau apa ya di situ di scan itu aja. Itu saja ya kan, sama ya tanya identitas, ya, pasti identitas, karena seperti anak juga ditanya, oh pastikan itu anakmu, karena anaknya sendiri tanya, apakah itu orang tuamu? Ya begitu. And then habis itu ya udah. Ya pasti yang aku lihat toilet man. Karena ya tapi udah hampir sembuh sebenarnya, udah hampir sembuh, but it's just scary-nya itu nggak bisa ditahan itu loh. Kalau udah itu jalan bentar aja udah keterucut. Jadi aku bawa celana, bawa celana banyak, bawa underwear banyak, yang di tasku itu isinya begitu akhirnya. But it's not fun. Oke, and then untung sampai di dalam pesawat itu aku mampet anunya, disenteriku mampet ya. But akhirnya kita terbang ya straight dari Singapura straight to San Francisco. Penerbangan kali ini aku rasa cepat sekali somehow ya, lebih cepat memang. Kalau kita ya kemarin pergi itu cuman 18 jam kira-kira, tapi kok cuma 18 jam straight ya. But ini kita kembali ini, I feel like so fast. Mereka bilang cuma 13 jam. But I believe because karena aku tidur ya, karena terlelahan, and then like begitu bangun ternyata 3 more hour. And then like 3 jam nunggu. Akhirnya udah sampai San Francisco. Landing dengan aman di San Francisco. Dan begitu landing ya, kita akhirnya keluar dari bandara dan kita check out ya. Pertama yang kita lewati pasti imigrasi ya, imigrasi. Look like for me ya, karena di situ dibedakan citizen dan atau pemegang green card, pemegang paspor US itu dibedakan dengan visitor ya. Jadi aku tidak tahu ya tentang visitornya ke arah lain, so aku ke arah pakai US citizen. Dan tidak ditanya macam-macam, cuman you can have fun. And then and then like welcome home, itu saja for us. So say thank you ya. Semuanya cuman begitu, semuanya cuman begitu. Mungkin aku lihat ya ada beberapa kalau yang pakai green card agak ditanya sedikit mungkin, karena mungkin yang di sebelah sana itu, sebelahku itu ada pemegang green card, tapi aku tidak tahu pertanyaannya apa ya kan. But kami yang bawa US pasport, cuma itu pertanyaannya, welcome home. Saya thank you ya, dan kita udah tiga kita 12 dan sampai ke ambil bagasi. Di situ langsung ambil bagasi ya kan, ambil ya kan. Akhirnya tas kita ambil, habis bagasi keluar, kita melewati custom. Ya. Sampai custom itu juga tidak ditanya macam-macam. Yang ditanya cuma apakah kalian bawa daging, apakah kalian bawa ayam. Aku bilang no, kita tidak bawa daging, kita tidak bawa makanan yang begitu. Kita cuma bawa kayak
something fried, something all in package. And then mereka, okay, let's go, welcome. And then that's it. Kita nggak sampai di scan barang kita atau di apa, nope, cuma ditanya itu. Jadi aku rasa mereka ya tahulah kita jawaban kita jujur atau enggak, you know. And then karena luggage kita cuma juga 3, maksudnya jadi normal, ya kan? Satu orang bawa satu luggage, satu orang bawa satu luggage sama backpack. Kita liburan 3 minggu, so jadi mereka tahu kita enggak akan bawa makanan yang atau apa sesuatu yang membahayakan US soil, gitu. And then semua lancar. Jadi habis itu ya udah keluar, bye. Nah, so akhirnya kita keluar, and then kita harus fly ya karena kita tinggal di daerah Utah. Jadi dari San Francisco itu kita harus ganti pesawat domestik menuju Las Vegas. Dan sampai Las Vegas aman. Akhirnya di Las Vegas saya dijemput anak perempuan saya yang besar, aman juga. And then akhirnya sampai rumah. Oke. Itu sampai rumah langsung ketemu toilet lagi. but for karena banyak minum obat pedai akhirnya ya yang saya khawatirkan terjadi di pesawat sampai itu hanya stop sampai di Singapura ya. Pas Singapura itu perut saya juga udah lumayan enak. Meski saya tidak begitu bisa makan, dari siksaan karena apa? Di Singapura Airlines itu makannya juga enak, but takut makan karena takut terjadi kebobolan. And then ya udah overall ya perjalanan kembali ke US itu tidak semenakutkan dengan berita-berita yang ada di mana saja, berita dari teman yang lain katanya, kalau ini zaman Trump ini kalian meskipun kalian pemegang paspor US atau pemegang visa holder juga akan ditanyai macam-macam, berita-berita itu tidak terjadi pada kami. Kita lancar-lancar saja, no question at all, tidak ada apa-apa. But sebelumnya ya, aku dengar berita ada teman ya dari Indo yang dapat punya turis visa masuk, itu akhirnya ditolak ya. Begini, sebenarnya ya kalau menurut saya ya, kalau Anda sampai Anda ditolak itu pasti ada apa-apanya. Pihak US ini, pihak polisi border itu apapun kalau reasonable ya, mereka juga tidak mempermasalahkan, tidak mencari-cari kesulitan orang, itu enggak sebenarnya ya kan. But kalaupun Anda sampai ketolak, berarti mereka punya alasan yang kuat ya kan. Misalkan Anda pernah tinggal terlalu lama ya kan. Misalkan kan pasti Anda dapat visa 6 bulan. Mungkin Anda tertinggal di sini 5 bulan ya kan, kembali ke Indo, and then sebelum 1 tahun Anda udah kembali lagi, ya pasti ada pertanyaan, selama 5 bulan itu ngapain Anda di Amerika, ya kan? Pasti ya mereka tidak menginginkan kalian itu menyalahgunakan visa turis, misalkan visa turis Anda gunakan untuk bekerja di Amerika, itu kan pasti perkiraan yang reasonable ya kan. Dan mereka tahulah karena banyak orang yang menyalahgunakan visa turis, terutama dari Indo kan, lama-lama juga banyak juga ya kan. Mereka tahulah dalam sistemnya juga, kok setiap kali orang Indo masuk Amerika kok akhirnya kok
overstay kok tidak kembali dalam waktu yang mereka tentukan. Mereka sebenarnya membaca, mereka tahu sebenarnya begitu. Makanya kalau Anda ingin aman-aman saja masuk US, ya kan, pastikan jangan pernah overstay, oke? Dan jenjang waktu Anda untuk kembali ke US itu lebih dari setahun. Jangan cuma 6 bulan di Indo, kembali ke US, ya pasti jadi question. Alright. Tapi kalau Anda memang proper, ya kan, misalkan proper ya, gunakanlah visa turis Anda seperti yang ada dalam aturan, Anda akan aman-aman saja. Oke, well, aku rasa cukup begitu aja cerita-ceritaku ya, perjalananku waktu ke Indo. Nah, bagi teman yang mendengar cerita ini semoga ada manfaatnya dan yang tunggu aja kalau pas aku longgar nanti aku uploadkan ya gimana ceritanya, gimana perjalananku di Indo, karena aku videokan semuanya, cuman belum sempat aku edit aja karena banyak sekali selama 3 minggu itu hampir tiap hari yang bikin video, ya tentang makan, of course, tentang makan, tentang cerita di Jogja, Solo, juga Tulungagung, dan kembali ke Solo, kembali ke Jogja, dan sekitar Malioboro. Nah, mungkin bagi teman-teman yang udah kangen Indo, bisa mengobati. But anyway, terima kasih sobat atas waktunya, dan ketemu lagi di video yang lain. Bye.